KPU Himpun Divisi Hukum hadapi gugatan PHPU di MK. BNPB pastikan bantuan rehabilitasi rumah terdampak gempa di Jatim. Masjid Raya Syekh Zayed sediakan ribuan makanan berbuka puasa gratis. Selamat siang pemirsa, Anda menyaksikan Kilas Nusantara Siang, edisi Senin 25 Maret bersama saya Cahya Sari. 3 cuplikan kabar terbaru tadi telah kami pilihkan untuk menemani jeda istirahat Anda siang ini. Pemirsa, kita awali kabar siang ini dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang menghimpun seluruh koordinator beserta anggota Divisi Hukum KPU daerah. Hal itu dilakukan sebagai bentuk persiapan dalam menghadapi gugatan perselisihan hasil pemilihan umum PHPU di Mahkamah Konstitusi. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia menghimpun seluruh koordinator beserta anggota Divisi Hukum KPU daerah pada Minggu 24 Maret malam usai ibadah tarawih. Ketua KPU RI Hasyim Asyari yang ditemui usai melantik para komisioner terpilih KPU daerah di Jakarta pada Minggu sore mengatakan hal itu dilakukan sebagai bentuk persiapan untuk menghadapi gugatan perselisihan hasil pemilihan umum PHPU di Mahkamah Konstitusi. Meski tak menyebut daerah yang akan terjadi sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi, Hasyim menegaskan KPU RI dalam waktu dekat akan menjadi termohon dalam sengketa Pilpres 2024 yang pelaksanaannya tidak terbatas pada daerah tertentu. KPU akan berkirim surat kepada Mahkamah Konstitusi untuk memohon konfirmasi apakah ada perkara. Maksudnya ada perkara itu yang diregister gitu ya. Kemudian kalau ada perkara mana saja yang kemudian diregister dan dilanjutkan dengan persidangan. Sehingga kemudian fix bagi kami mempersiapkan daerah-daerah yang ada perkara yang diregister oleh Mahkamah Konstitusi. Hasyim menambahkan hingga saat ini terdapat 2 gugatan sengketa Pilpres 2024 yang didaftarkan ke Mahkamah Konstitusi. Sementara pada pemilihan legislatif, Mahkamah Konstitusi telah mencatat lebih dari 250 gugatan hingga 12 gugatan untuk pemilihan anggota DPD. Dari Jakarta, Pradana Putra Tampi, Roy Rosa Bahtiar, Kantor Berita Antara mewartakan. Selanjutnya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB memastikan bantuan rehabilitasi rumah warga di Jawa Timur yang terdampak gempa pada 22 Maret lalu. Besaran bantuan dianggarkan mulai dari 15 juta hingga 60 juta rupiah tergantung tingkat kerusakannya. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB memastikan bantuan bagi warga di Jawa Timur yang rumahnya terdampak gempa berkekuatan magnitudo 6,5 pada 22 Maret lalu. Besaran bantuan rehabilitasi untuk rumah warga dianggarkan mulai dari 15 juta hingga 60 juta rupiah tergantung tingkat kerusakannya. Terdata, gempa yang berpusat dari 130 km timur laut wilayah Tuban, Jawa Timur dengan kedalaman 10 km itu berdampak kerusakan di Kabupaten Gresik, Lamongan, Tuban, Bojonegoro, Sidoarjo, Pamekasan hingga kota Surabaya. Di 7 daerah tersebut terinci rumah rusak ringan sebanyak 2.654 unit, rumah rusak sedang 1.177 unit, rumah rusak berat 779 unit. Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto saat meninjau lokasi gempa di Pulau Bawean, Kabupaten Gresik, menyatakan pemerintah telah menyiapkan dana rehabilitasi bagi rumah-rumah warga yang rusak. Sesuai petunjuk Bapak Presiden, yang rusak berat rumahnya itu diganti 60 juta, yang rusak sedang 30 juta, yang rusak ringan 15 juta. Kriteria rusak sedang ringan beratnya sudah ada, kita sudah punya juknisnya. Ya. Tapi kalau kita lihat sepanjang jalan sepintas tadi ya banyak yang rusak sedang dan berat. Sebetulnya kalau datanya sudah ada, bantuan yang sifatnya stimulan kayak semen, peralatan materi dan sebagainya, material dan sebagainya, itu dalam rangka memudahkan
mereka mandiri dulu, nanti di cover oleh BNPB supaya mereka dalam waktu ini tidak ada kegiatan yang berhenti. Berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, sejak pukul 11.22 waktu Indonesia Barat tanggal 22 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat tanggal 24 Maret 2024 telah terjadi sebanyak 238 kali gempa bumi. Namun dilaporkan skala gempa yang terjadi berangsur-angsur menurun. Dari Kabupaten Gresik, Jawa Timur, Hanif Nasrullah, Naufal Ammar Imaduddin, Kantor Berita Antara mewartakan. Pemirsa, kami juga akan mengajak Anda untuk melihat keseruan jelang berbuka puasa di Masjid Raya Syekh Zayed, Kota Solo, Jawa Tengah. Masjid berarsitektur Timur Tengah itu menyediakan belasan ribu menu berbuka puasa, mulai dari takjil hingga makanan berat. Menjelang waktunya berbuka puasa, ribuan warga berduyun-duyun memasuki kawasan Masjid Raya Syekh Zayed, Kota Solo, Jawa Tengah. Mereka menunggu datangnya waktu berbuka puasa sambil ngabuburit di masjid berarsitektur Timur Tengah ini. Setiap harinya Masjid Raya Syekh Zayed menyediakan belasan ribu menu berbuka puasa, mulai dari menu takjil hingga menu makanan berat atau nasi kotak. Tak ayal, masjid yang kini menjadi salah satu ikon wisata religi Kota Solo ini selalu dipadati pengunjung setiap harinya saat jelang berbuka puasa. Para pengunjung mengaku senang bisa berbuka puasa di masjid terbesar di Kota Solo ini. Mereka bisa merasakan aneka menu Nusantara yang berbeda setiap harinya secara gratis bersama ribuan orang dari berbagai daerah dari Solo dan sekitarnya. Karena ketika kita buka di sini itu kita ketemu orang banyak dan itu seru aja gitu Kak. Terus kan di sini kan kita dapat makanan gratis ya. Terus nanti dilanjutkan dengan sholat tarawih bersama gitu sih Kak. Aku baru sempat kesini, jadi aku kan anak rantau, udah belum pernah kesini. Jadi aku pengen nyoba gimana sih rasanya bukber di masjid yang besar di Solo. Direktur Operasional Masjid Raya Syekh Zayed Munajat mengatakan sekitar 7.000 hingga 13.000 menu berbuka yang disiapkan untuk jemaah melibatkan sekitar 100 UMKM di sekitar masjid yang berperan untuk pembuatan nasi kotak dan pembuat menu takjil. Jadi total 7.600 untuk makanan kayak gitu. Terus kemudian dari UMKM, kalau itu rata-rata kita ambil dari UMKM. Jadi ada 22 UMKM di sekitar sini yang menyediakan itu. Terus kemudian yang untuk takjil tadi dawet, es cendol, es buah, yang itu sekitar 20-30 jenis per hari, itu dari warga sekitar. Masjid Raya Syekh Zayed menyediakan 3 tenda besar untuk berbuka puasa. Selain itu, jemaah juga bisa berbuka puasa di pelataran masjid jika tenda sudah penuh. Dari Solo, Jawa Tengah, Denik Apriani, Kantor Berita Antara mewartakan. Pemirsa, saya akan kembali hadir menjumpai Anda dalam Kilas Nusantara Malam pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti dengan kabar terkini dan menarik lainnya. Anda juga dapat memperbarui informasi dengan mengunjungi laman antaranews.com, YouTube Antara TV Indonesia, serta akun media sosial kami. Selamat siang dan sampai jumpa.